Tes, tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan mata kuliah kalkulus 2 untuk kode yang mata 4111. Dan kita akan masuk ke modul keempat, melanjutkan terkait dengan fungsi transenden di fungsi transenden dari modul ketiga. Nah, kita mulai dari tes formatif pertama terkait dengan ini fungsi trigonometri harusnya sama inverse dan bawahannya. Oke, so kita langsung mulai dari nomor 1 terkait dengan limit dari limit trigonometri. Sebenarnya simpel terkait dengan limit trigonometri itu adalah limit x harus mendekati 0, dimana ketika kita mendekati 0 ini haruslah atas atau bawahnya harus ada sinnya atau tan ya. Jadi kalau misalnya kayak cos kayak gini, ketika kita masukin dan hasilnya 0/0, itu nggak boleh. Jadi harus kita rubah. Berarti 3x kuadrat per 1 kurang cos kuadrat daripada setengah x. Nah, ini kalau dimasukin pasti hasilnya adalah 0/0, karena kan 3 kali 0 per 1 kurang 1, yang hasilnya adalah 0/0. So, bagaimana cara kita merubahnya? Jadi mungkin gini aja ya, mungkin ini nggak bakal saya tulis karena ini kan materi dasar di sekolah menengah atas ya, harusnya terkait dengan limit trigonometri. Kalian bisa cari rumusnya terkait dengan limit trigonometri di Google ya. Oke. So karena di sini ketika kita masukin 0/0 dan menyebabkan dia hasilnya 0/0 dan harus berubah jadi sin ya, usahakan, atau tan. Nah, ini sebenarnya bisa kita rubah, dimana yang namanya sin ini basicnya daripada gini ya, sin kuadrat x tambah cos kuadrat x itu sama dengan 1, dengan syarat ini sama ini sudutnya harus sama. So kita lakukan hal yang serupa, berarti sin kuadrat setengah x ditambah dengan cos kuadrat setengah x itu sama dengan 1, sehingga berarti cos kuadrat setengah x itu sama dengan 1 kurang sin kuadrat setengah x. Ya sudah, kita rubah, berarti limit atau mungkin kita rubahnya di bawah aja ya. So kesimpulannya adalah 1 kurang cos kuadrat setengah x itu sama aja kayak 1 kurang sin kuadrat setengah x, yang ini kalau kita hitung hasilnya adalah sin kuadrat setengah x. Ya sudah, berarti ini jadinya adalah limit x menuju 0 daripada 3x kuadrat per sin kuadrat setengah x. Nah, terus ini gimana? Nah, ini ngerjainnya begini, limit x menuju 0. Nah, ini kan sin kuadrat kan nggak bisa langsung emang, karena nggak ada formulanya atau rumusnya nggak begitu, melainkan begini, 3 kali x per sin setengah x dikalikan dengan sin setengah x. Nah, tapi bagi yang udah biasa ngerjain harusnya tahu ini versi cepatnya gimana. Cuman ini kalau misalnya baru belajar atau misalnya ini ya emang cara ngerjainnya itu seperti ini, dan kemudian kita gunakan sifat perkaliannya. Ya. Terus kalau ada koefisien seperti ini bisa langsung kita majuin ke depan ya. Jadi 3 kali limit x menuju 0 daripada x per sin setengah x dikali dengan limit x menuju 0 daripada x per sin setengah x. Nah, ini berarti jawabannya adalah 3 per 1 per setengah. Nah, karena tinggal tergantung ini koefisien x nya aja ya, langsung dikali dengan 1 per setengah. Makanya biasanya kalau ini udah biasa ngerjain, karena ini tahu, oh ya udah langsung aja 1 per setengah dipangkatkan 2, kan sama ya. Jadi yang ini nih kalau mau dijadiin 1 langsung ngerjainnya, nanti dia bentukannya akan seperti ini. Ini kan sama aja kayak 1 per setengah dipangkatkan dengan 2. Ya udah, ini hasilnya apa? Hasilnya adalah 3 kali 2 kali 2 sama dengan 12 ya. So jawaban soal nomor 1 adalah yang B. Oke, and then kita lanjut ke nomor 2. Oke, soal nomor 2 terkait dengan turunan dari
fx, di mana fx-nya adalah sin x, sin x per 2 tambah cos x. Oh, ini pembagian nih, ya kan? Karena turunan kan ada rumus pembagiannya, di mana berarti ini kita memisalkan dia sebagai u. Berarti u-nya sama dengan sin x, berarti u aksennya adalah cos x. Kemudian ini menjadi v-nya. Berarti kalau v-nya adalah 2 tambah cos x, berarti v aksennya adalah minus sin x, ya. Oke, jadi di sini langsung aja pengerjaannya ya. F aksen x, rumusnya adalah U aksen kali V. U aksen adalah cos X dikalikan dengan V yang adalah 2 ditambahkan dengan cos X dikurang dengan V aksen min sin X dikali dengan U sin X per apa? Per daripada V kuadrat, berarti 2 tambah cos X pangkat 2. Berarti f aksen x-nya sama dengan ini, jadinya adalah 2 cos x ditambah dengan cos kuadrat x. Ini kalau dikali hasilnya adalah ditambah dengan sin kuadrat x per apa? 2 tambah cos x kuadrat. Nah, ingat ya, ada ini sin kuadrat x tambah cos kuadrat x kan sama dengan 1. Ya, so berarti ini hasilnya sama dengan 1. So berarti hasil daripada turunannya ini setara dengan yang namanya f aksen x sama dengan 1 ditambah dengan 2 cos x per 2 tambah cos x kuadrat. So jawaban daripada soal nomor 2 adalah yang A, ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2 nya. Ya, kita lanjutkan soal nomor 3 dan 4. Nomor 3 terkait dengan turunan daripada fungsi logaritma natural yang dicampur dengan trigonometri. Oke, ya udah, ini f aksen x-nya jangan lupa turunan ln itu adalah 1 per fungsinya. Jadi 1 per sekan 2x, 1 per sekan 2x dikali dengan hasil turunan daripada dalamnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau sekan x ini diturunin, ya berarti kalau misalnya sekan 2x ini diturunin, hasilnya apa? Nah, oke. So, balik lagi ke turunan fungsi trigonometri, ya. Apa namanya? Terkait dengan sekan itu bagaimana? Nah, kalau misalnya sekan itu kan kalau emang misalnya kita langsung pakai rumus ya. Kalau emang kita pakai rumus, dia ada sendiri tuh rumusnya, yang dimana rumusnya ini adalah sekan. Oke, wait, mungkin saya tulis di sini aja ya. Sekan 2x itu diturunin. Ingat, turunin dulu sekannya. Turunan sekan apa? Sekan kali tan. Berarti di sini sekan 2x dikalikan dengan tan 2x dikali dengan turunan dalamnya. Apa itu? 2. Berarti ini dikalikan dengan yang namanya 2 sekan 2x dikalikan dengan tan 2x. Ya, berarti sudah jelas sekali bahwa sekan x ini habis nih. Ya udah, berarti f aksen x-nya sama dengan 2 kali tan 2x. So jawaban soal nomor 3 adalah yang D, ya. Oke, so itu untuk nomor 3. Dan kita lanjut ke soal nomor 4. Terkait dengan soal nomor 4, integral daripada kotangan. Kotangan pangkat 3x dx. Ingat nih, fungsi trigonometri itu, apalagi kita juga tahu bahwa ini pangkat, nggak bisa langsung kan. Karena kalau misalnya fungsi aljabar pun, kalau misalnya dalam bentuk pangkat pun kan nggak bisa langsung kita jawab integralnya apa, apalagi ini adalah sebuah fungsi. Karena ini kalau misalnya kita tuliskan sama aja kayak integral dari kotangan x pangkat 3 dx. Nah, di sini kan ada fungsinya nih. Nah, tapi kenyataannya adalah kalau kita bikin langsung begini kan otomatis nggak bisa, karena
biasanya kalau kita ngerjain integral seperti ini kan pakai teknik substitusi itu ya kan. Nah, tapi masalahnya adalah nggak bisa kita misalin, karena kita nggak bakal mungkin memisalkan daripada X-nya doang. Kalau trigonometri, kalau mau misalin U itu ya, atau kita mau misalkan ya harus secara keseluruhan kotangen X. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita rubah jadinya adalah U pangkat 3 bla 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 bla. Jadi nggak boleh tuh yang namanya kalau kita rubah jadinya kotangen U ini pangkat 3. Apa bedanya ya kan? Karena yang di sini yang nggak bisa kita integralkan adalah bukan X-nya, melainkan kotangen X-nya. Ya sudah, bagaimana? Kita akalin, kita rubah. Nah, kotangen X pangkat 3, kotangen pangkat 3 ini kan bisa kita rubah menjadi apa? Ya, kotangen kuadrat X dikalikan dengan yang namanya, atau kotangen X pangkat 2 dikalikan dengan kotangen X. Nah, jadi pangkat 2 dikalikan dengan pangkat 1. Nah, semisal. Nah, so berarti ini gimana nih selanjutnya? Ingat, ketika kita, kan ini kita merubah lagi, ada nggak yang bisa kita rubah? Ada. Ingat, apa terkait dengan yang namanya rumus terkait dengan yang namanya ini. Kosekan kuadrat X itu sama dengan 1 ditambahkan dengan kotangen kuadrat X. So berarti kita simpulkan bahwa kotangen kuadrat X itu adalah kosekan kuadrat X dikurangkan dengan 1. Kan gitu ya. Ya sudah, kita coba dulu ya. Jadi integral daripada kosekan kuadrat X dikurangkan dengan 1 dikalikan dengan kotangen X dx. Dan ingat, kotangen itu kan, kotangen X itu sama dengan, kalau tan kan sin per cos, berarti ini adalah cos X per sin X. And then untuk kosekan kuadrat X itu adalah 1 per sin kuadrat X ya. Nah, sehingga ini bisa kita kerjakan, yaitu adalah integral. Nah, ini dikali nih, kosekan kuadrat X dikali dengan kotangen X dikurang dengan kotangen X. Nah, gimana nih cara ngerjainnya? Ya udah, kita kerjain satu-satu. Nah, jadi mungkin emang lebih baiknya ini kan jadinya sebenarnya kita bisa kerjain seperti ini aja. Kali kotangen X dx dikurang dengan integral kotangen X dx. Nah, ya sudah, berarti emang kita kerjakan secara terpisah. Ya nanti kita langsung jawabannya aja. Ya. Ya udah, berarti dari ini dulu nih. Kita oper dulu, kita kerjakan terlebih dahulu. Integral daripada kosekan kuadrat X dikali dengan kotangen X dx. Ini bisa kita kerjakan dengan permisalan. Oke. Misalnya apa nih? Oke, yang dimisalkan adalah U. U-nya sama dengan apa nih? U-nya adalah kotangen X. Ya. U-nya sama dengan kotangen X, sehingga DU-nya sama dengan, nah, turun kotangen itu apa? Min kosekan kuadrat X dx. Berarti dx-nya ini sama dengan apa? Ya, min DU per kosekan kuadrat X. So berarti dapat disimpulkan dari yang atas ini, integral daripada kosekan kuadrat X dikali dengan kotangen X nya adalah U, dikali dengan dx nya adalah min DU per kosekan kuadrat X. So langsung coret. Berarti apa? Ya sebenarnya ini rumusnya adalah integral daripada min U DU. Ya udah, apa? Min 1 per 2, karena kan 1 tambah 1 kali U pangkat 2 plus C. So berarti ini sama aja kayak setengah kali kotangen X kuadrat tambah C. Seperti itu ya. Nah berarti ini kita terus dulu nih,
ternyata untuk yang ungu ini jawabannya adalah min setengah kali kotangan kuadrat X. Nah, karena ini kan jadi nanti plus C nya sekaligus ya. Ya, ini plus C nya nggak saya tulis. Oke, kemudian dikurang dengan apa nih? Ya, ini nih kita kerjain nih bagian daripada kotangan X nya. Nah, mungkin ini saya hapus saja. Oke, so untuk integral daripada kotangan X dx ini emang nggak bisa langsung karena nggak ada kan fungsi trigonometri apa sih yang turunannya hasil kotangan X, nggak ada. So berarti ini bisa kita akalin seperti ini, cos X per sin X dx. Nah, so apa yang kita lakukan ya? Oke, ini kita lakukan permisalan. Misal apa nih? Nah, sekarang apa yang bisa kita kerjakan atau misal yang kita misalkan cos X dx atau 1 per sin X dx? Ya jelas banget adalah cos X nya. Nah, karena untuk terkait dengan ini lebih baik kita misalkan cos X daripada sin X ya. Oke, jadinya du sama dengan apa? Min sin X dx, ya kan? So berarti, nah, kalau kita misalkan seperti ini, dx sama dengan min du per sin x. Nah, permasalahannya adalah ketika kita masukkan adalah u per sin x kali dengan min du per sin x juga. Loh, ternyata sin x nya nggak habis. Oke, berarti karena kita memisahkan u nya bukan x nya melainkan cos x, berarti ini permisalannya ada yang salah. Nah, coba kita pakai ganti sama yang bawahnya ya. Itu adalah terkait dengan u sama dengan sin x. Berarti du sama dengan cos x dx. Ya, berarti dx nya apa nih? Ya, berarti du per cos x. Nah, sehingga kalau misalnya ini kita integralkan daripada cos x per sin x per u ya, per u dikalikan dengan dx nya adalah du per cos x. Loh, habis nih cos X nya ya kan, sehingga ini sama aja kayak integral daripada 1 per u du. Nah, integral 1 per u du ini apa? Ya, logaritma natural daripada u ditambahkan dengan c. So, berarti kesimpulannya jawabannya adalah integral daripada ini sama dengan jawabannya adalah ln daripada sin X ditambahkan dengan c. Atau ini bisa kita tulis saja, berarti ln sin X, kemudian barulah ini kita tambahkan dengan C. Ya sudah, berarti kesimpulannya adalah min setengah kotangan kuadrat X dikurang dengan ln sin X ditambah dengan C. Jawabannya seperti ini. Nah, ada nggak? Ya, emang nggak ada. Jadi soal nomor 4 ini jawabannya salah ya. Jawabannya adalah setengah kali kotangan kuadrat X dikurangkan dengan ln sin X ditambahkan dengan C. Seperti itu ya. Jadi mungkin kalau misalnya ingat saya ini kayaknya hanya ada di bukunya ya, kayaknya ya. Coba saya cek dulu terkait dengan apa namanya, ada nggak ya kotangan pangkat 3x di sini turunannya? Sorry, integral ya. Karena setahu saya tuh kayaknya ada deh contoh soalnya, tapi nggak spesifik gitu loh. Nah, cuman mungkin kalian bisa cek atau entah di mana, saya pernah lihat ini kayaknya di bukunya, nggak tahu ya ada apa enggak. Yang pasti kurang lebih pengerjaannya adalah seperti ini. Karena kalau saya lihat di bukunya terkait dengan integral yang biasa, kalau misalnya ini di situ ngasih rumus. Oh, kalau misalnya kotangan untuk sin sama cos, kalau sin sama cos itu kalau ada yang pangkatnya genap, pangkatnya ganjil, atau misalnya kayak gini, itu beda perlakuannya. Jadi kayak jatuhnya tuh dikasih rumus, padahal sebenarnya nggak perlu gitu loh ya. Jadi nggak perlu yang namanya sampai segitunya. Intinya integral daripada trigonometri itu adalah usahakan merubah fungsi dari trigonometrinya menjadi bentuk yang lebih sederhana dan bisa diintegralkan seperti itu ya. Jadi misalnya emang tanpa dirubah ternyata emang udah bentuk paling sederhana dan bisa diintegralkan, ya udah gitu loh. Jadi jangan sampai kayak di bukunya kalau misalnya
kalau misalnya apa namanya, kalau misalnya untuk sin sama cos, ternyata kalau bilangannya, kalau pangkatnya genap, pengerjaannya berbeda dengan yang namanya atau rumusnya berbeda dengan yang ganjil seperti itu ya. Padahal itu sebenarnya basicnya adalah change the form ya kan, rubah bentuk dari trigonometrinya. Udah, akalin bagaimana itu caranya, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 3 dan 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5. Oke, nomor 5 dan 6, dimana untuk nomor 5 terkait dengan integral tentu daripada fungsi trigonometri, yaitu adalah fungsi tan ya. Oke, ya udah, kira-kira gimana nih ngerjain daripada tan dulu. Nah, karena kan kalau kita nggak tahu cara mengintegralkan percuma, karena basicnya kita harus mengetahui cara mengintegralkan, barulah kita masukkan batas atas dan batas bawahnya. Oke, integral daripada tan 4x dx ini bagaimana cara mengintegralkannya? Ya udah, akalin, karena hasil turunan yang tan itu kan nggak ada. Nah, jadinya ini adalah sin 4x per cos 4x dx. Nah, ini kita lakukan permisalan. Oh, misal apa? Misal U-nya adalah apa? Cos 4x. Nah, gitu ya. Jadi ini kenapa kalau dimisalin cos 4x bukan sin 4x? Karena kalau kita misalkan sin 4x jadinya nanti 1 per cos dan nggak bakal habis. Jadi kita misalin yang bawah supaya nanti sin 4x nya habis. Berarti du nya sama dengan min sin 4x dikalikan dengan 4. Nah, ini dx. Berarti dapat kita simpulkan bahwasanya dx nya ini sama dengan min du per 4 kali sin 4x. Ya sudah, berarti ini jadinya adalah integral sin 4x per u dikalikan dengan min du per 4 kali sin 4x. So ya ini coret, sehingga ini sama aja kayak apa namanya, integral daripada min 1 per 4 kali 1 per u du. Nah, karena ingat ya, namanya koefisien ini sebenarnya nggak begitu ngaruh karena yang kita mau integralkan ini. Jadi ini langsung aja 1/4 daripada integral 1 per u, apa? ln u ditambahkan dengan c. Berarti hasil integralnya adalah 1/4 kali dengan ln daripada apa? U-nya tadi apa? Cos 4x tambah c. Barulah kita lanjut integral dengan batas atas pi per. Oke. Integral dari batas atasnya adalah 1/12, batas bawahnya adalah 1/16 dari tan 4x dx itu sama aja kayak min 1/4 kali dengan ln cos 4x dengan batas atasnya pi per 12 dan batas bawahnya adalah pi per 16. Berarti ini jadinya adalah min 1/4 dikalikan dengan ln berapa nih? Cos 4 kali dengan 1/12, 4 kali pi per 12 itu adalah 1/3, jadinya pi per 3. Pi per 3 ini sama dengan 60 derajat. Berarti ini langsung aja cos 60 ya, cos 60 dikurang dengan yang namanya min 1/4 dikalikan dengan ln berapa? Ini berarti kalau misalnya 4 kali pi per 16 sama dengan pi per 4 sama dengan 45 derajat. Berarti ini adalah cos 40 ln cos 45 derajat. Ya udah, berarti jadinya adalah min 1/4 dikalikan dengan ln apa nih? Setengah dikurangkan dengan yang namanya min 1/4 dikalikan dengan ln setengah akar 2 per 2. Nah, ya udah.
Nah, cuman karena logaritma natural kan nggak ada nih, ya kan? Terus juga di sini kan bentuknya dalam ln 2. Berarti kita nggak perlu yang namanya desimal. Nah, gimana tuh pengerjaannya? Bisa gampang kok, nggak usah panik. Nah, jadi cara ngerjainnya adalah ya udah, kalau ln setengah, ingat logaritma ini kan sama kayak logaritma biasa. Jadinya berarti 2 pangkat min 1. Berarti apa? Min 1 kali ln 2. Berarti ini sama aja kayak min ln 2. Kemudian kalau misalnya untuk ln daripada akar 2 per 2, ini sama aja kayak ln 2 pangkat setengah per 2 pangkat 1. Berarti apa? Ln pangkat 2 pangkat min setengah, ya. Ln daripada 2 pangkat min setengah. Berarti hasilnya adalah min setengah daripada ln 2. Ya udah, kita masukin min 1/4 dikalikan dengan min ln 2 dikurang dengan min 1/4 min 1/4 dikalikan dengan min setengah ln 2. Berarti gimana nih? Oke, so berarti jadinya adalah 1/4 kali ln 2 dikurang dengan 1/8 kali ln 2. Ya udah, yang perlu kita hitung apa? 1/4 dikurangkan dengan 1/8. Nah, berarti sama ini bawahnya per 8. 2 kurang 1 jadinya adalah 1/8. So, kesimpulan dari jawaban ini adalah 1/8 kali ln 2. Maka jawaban soal nomor 5 adalah yang A. Seperti itu, ya. Oke, so kita hapus ya untuk soal nomor 5 ya. Oke, untuk nomor 5 nya kita hapus. Jadi jawabannya adalah A. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 6. Oke, terkait dengan nomor 6, kita punya fx seperti ini. Dan kira-kira turunannya itu apa? Oke, so berarti ini adalah U dan ini adalah V nya. Oke, kalau U nya nggak ada masalah kayaknya ya, karena U aksennya itu 1. Nah, tapi ini akan ada bermasalah ketika V nya sama dengan, waduh, inverse, fungsi inverse daripada si, nah ini fungsi inverse ya, daripada si trigonometri. Nah, dimana sebenarnya ini sama atau serupa bentuknya dengan inverse sin kalau kita masukin X. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ini kita mau menurunkan, ya sama, ini turunkan dulu fungsi trigonometrinya. Dimana fungsi inverse daripada fungsi turunan dari inverse trigonometri itu untuk terkait dengan yang namanya inverse sin X itu adalah 1 per akar kuadrat daripada 1 kurang X kuadrat dikalikan dengan turunan dalamnya, yaitu adalah 1. Nah, so berarti kesimpulannya adalah V aksennya sama dengan 1 per akar kuadrat dari 1 kurang X kuadrat. Ya udah, langsung kita masukkan ke rumusnya adalah U aksen V berarti 1 dikalikan dengan yang namanya kosekan atau kosekan inverse kosekan daripada 1 per X ditambah dengan V aksen 1 per akar kuadrat daripada 1 kurang X kuadrat dikalikan dengan U. U nya adalah X. So berarti F aksen X nya sama dengan kosekan inverse kosekan daripada 1 per X ditambahkan dengan X per akar kuadrat daripada 1 kurang X kuadrat. So jawaban daripada soal nomor 6 adalah yang domba ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 5 dan 6 nya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7 dan 8. Untuk soal nomor 7, oke, so untuk soal nomor 7 kita punya informasi bahwasanya Y sama dengan ini dan ditanya turunannya apa sih? Oke, ya udah turunin aja satu-satu ini sama ini. Nah, cuman ada problem. Apa tuh? Ya, ternyata dari yang ini ada fungsi penjumlah, fungsi perkalian di sini. Ya udah dong ya kan, kita turunkan terlebih dahulu. Nah, oke, atau sebenarnya bisa langsung ya sebenarnya. Oke, jadi F aksen X itu sama dengan, oke, so berarti ini adalah U nya, berarti U sama dengan X, berarti
U aksennya adalah 1, dan kalau misalnya V-nya adalah inverse kotangen X, maka ini ada langsung rumus V aksennya, yaitu apa? Rumusnya adalah hasilnya adalah min 1/1 tambah dengan X kuadrat dikalikan dengan yang namanya turunan ininya 1. Berarti V aksennya adalah min 1/1 tambah X kuadrat. Oke. Ya udah, berarti U aksen kali V. Oke, berarti U aksennya 1 kali V-nya adalah inverse kotangen X, ditambah dengan V aksen U. V aksennya adalah min 1/1 tambah X kuadrat, dikalikan dengan U-nya adalah X. Oke. Kemudian ditambah dengan turunan ini. Oke, nah ya udah, berarti turunan daripada ln apa tuh? Ya, 1 per daripada itu akar 1 tambah X kuadrat. Nah, dikali dengan turunan dalamnya. Oke, so kita ini dulu, 1 tambah X kuadrat di pangkat setengah, ketika kita turunkan menjadi setengah kali 1 tambah X kuadrat kali min setengah, and then berarti dikalikan dengan turunannya, itu adalah 2X. Berarti ini hasilnya adalah X per 1 tambah X kuadrat pangkat setengah, atau bisa kita katakan X per akar daripada 1 tambah X kuadrat. Nah ya udah, berarti dikalikan dengan X per 1 akar daripada 1 tambah X kuadrat. Oke, so berarti F aksen X nya itu sama dengan kotangen inverse kotangen X dikurang dengan yang namanya X per 1 tambah X kuadrat ditambah dengan ini, kalau dikali hasilnya adalah X per 1 tambah X kuadrat, karena akar dikali akar kan akarnya habis ya. Akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9, alias jawabannya adalah 3. Ini langsung ke sini ya, berarti akar 3 kali 3 ya hasilnya 3, tapi akarnya hilang. Oke, F aksen X nya sama dengan apa? Ya sisa aja co-inverse daripada kotangen X. Maka jawaban daripada soal nomor 7 adalah yang A, karena ini sama ini dia habis ya. Atau yang ini nih sebenarnya juga bisa kita jelaskan secara yang namanya apa namanya pangkat ya. 3 pangkat setengah kali 3 pangkat setengah itu kan adalah 3 pangkat setengah tambah setengah, yang dimana setengah tambah setengah itu kan 1. Nah berarti 3 pangkat 1 ya 3, seperti itu ya. Oke, so itu untuk nomor 7. Dan untuk nomor 8, waduh, ini 1 per akar nih. Nah, kira-kira gimana yang ngerjainnya ya? Nah, ini bisa kita gunakan yang namanya terkait dengan integral seperti ini. Ini kalau mau pakai integral teknik substitusi, of course nggak bisa, nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena ketika kita bawahnya ini kita misalkan U, dan kemudian kan hasilnya adalah 2 dikurangkan dengan 2X. Tapi di sini nggak ada ya, makanya nggak bisa kita ini ya, nggak bisa kita otak-atik. Ini per akar kuadrat daripada 15 tambah 2X dikurangkan dengan X kuadrat. Nah dari sini sebenarnya kita harus menjawab yang namanya kira-kira ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ini kan ada di rumusnya nih di buku nih, terkait dengan yang namanya kalau integral apa hasilnya tuh apa namanya, kalau integral sesuatu tuh hasil tuh apa namanya hasilnya tuh fungsi inverse fungsi apa sih gitu ya. Nah dapat dari mana? Nah ingat ya, terkait dengan yang di nomor 7 ini apa namanya, kok kotangen bisa jadi 1 per X. Nah karena begini. Oke. Nah jadi dari sini nih kalau misalnya apa namanya mungkin ini kita nggak bisa bilang 1 kurang X kuadrat ya, karena nanti kan ada ininya sendiri sebenarnya. Jadi kalau misalnya apa namanya ini kan turunan daripada inverse fungsi sinnya.
Jadi kalau kita lihat ini kan angka dikurangkan dengan X kuadrat. Berarti kalau misalnya saya punya 1 per akar kuadrat daripada gitu ya, 1 kurang X kuadrat itu berarti kalau integralin hasilnya adalah inversin. Kan gitu ya. Terus kalau ini kalau minus berarti integralnya di inverse cos. Kalau ini tan jadinya begini. Nah, ini kan ada polanya nih. Kalau akar, kalau akar ada akarnya, kalau nggak sin cos. Nah, tapi kalau nggak ada akarnya dia kalau nggak tan ya kotan. Nah, sekan ada lagi bentukannya. Nah, sehingga di halaman berikutnya, coba deh saya cek dulu. Ada di halaman berikutnya kalau nggak salah. Kalau ini di halaman 4.23 ya, ada, kalian bisa cek sendiri. Nah, di halaman selanjutnya ada rumusnya langsung tuh. Ya, di halaman nggak selanjutnya persis sih. Ada di halaman 4.27 ya, 4 halaman berikutnya dijelasin tuh. Oh, kalau misalnya daripada ini, nah daripada rumus ini tuh mungkin saya ambilnya beberapa aja ya. Jadi intinya kalau misalnya di sini plus hasilnya inversin, kalau minus baru cos, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya plus dia tan, kalau minus kotangan. Kalau positif sekan, kalau negatif dia min kosek. Kalau minus dia di sini kosekan. Oke. Nah, jadi rumusnya seperti ini kurang lebih. Nah, jadi kalau misalnya di sini plus, di sini inversin, kalau di sini minus, kalau di sini minus, di sini jadinya inverse cos. Nah, dari sini nih ternyata kalau kita lihat ini adalah apa? Bentuk daripada kuadrat sempurna. Kan gitu ya. Bentuk daripada kuadrat sempurna. A kurang X kuadrat, atau misalnya di sini A kuadrat tambah X kuadrat. Ya udah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara saya membuat ini menjadi bentuk kuadrat sempurna? Nah, itulah yang harus kita ingat. Nah, min X kuadrat min X kuadrat tambah 2X tambah 15 sama dengan 0. Nah, bentuk kuadrat sempurna ini kan misalnya sama dengan 0 deh, kan gitu ya. Jadi mungkin biar lebih enak aja sebenarnya mungkin bentuknya, karena ini kan biasanya untuk melengkapi bentuk kuadrat sempurna, min X kuadrat tambah 2X itu sama dengan minus 15. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita harus rubah ini ya, kita harus rubah ini dalam bentuk yang namanya, nah jadi biar lebih gampang, karena biasanya untuk melengkapi kuadrat sempurna kan harus bentuk dalam bentuk seperti ini, X plus minus bla 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 pangkat 2. Nah, jadi kita usahakan seperti ini, minus daripada X kuadrat minus 12X bla 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 itu sama dengan minus 15. Oke, berarti jadinya minus daripada X minus daripada X. Nah, sekarang bagaimana cara biar ini? Nah, ini udah pasti minus ya, karena di sini kan tandanya minus nih. Minus daripada jadi biar dapat angka yang ada di sini itu sama aja kayak ini dibagi 2 ya. Jadi 12 bagi 2 itu sama dengan 6. So berarti gitu ya, berarti ini hasilnya adalah 6, ini kuadrat sama dengan minus 15. Nah, jadi karena berhubung, oke, berarti ini nggak usah ya. Mungkin gini, kita berikan seperti ini ya. Berarti bla 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 bla, ya kan, bla 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 bla. Nah, pertanyaannya adalah karena kita merubah fungsi ini kan hasilnya adalah minus daripada X kuadrat min 12X tambah 36, yang berarti ini kan sama aja kayak minus X kuadrat minus 12X minus 36. Sekarang pertanyaannya adalah kita kan butuh di sini 15 bukan min 36. Supaya biar minus 36 nya ini hilang, jadi cuma plus 15 alias berkurang, berubah lah, bukan hilang ya. Berarti kita harus tambahkan berapa? Ya, kita harus tambahkan yang namanya 41 harusnya. Oke, coba. Min 36 tambah 51. Oke, sorry wait. Minus 36. Oke. Nambahnya adalah 51. Seperti itu ya. Jadi bentuk yang bawah ya,
bentuk yang di bawah ini sama dengan akar daripada dx per gitu ya, dx per min daripada x min 6 kuadrat. Sorry, ini 2 ya, alamak, bukan apa namanya, sorry, berarti ini bukan 12, berarti ini 2 per 2, jawabannya adalah 1. Oke, berarti ini 1 ya. Oke, sorry, ini jadi 1, and then so berarti ini bukan plus 36, melainkan dia ini juga bukan minus 2x ya, melainkan plus 1. Di sini berarti min 1, berarti supaya jadi 15 ditambahin berapa? Cuman ditambahin 16. Oke, berarti dapat disimpulkan bahwasanya ini itu bentuknya sama kayak ini tambah 16, tambah 16 ditambah dengan ini atasnya saya nggak peduli ya. Intinya berarti kurang lebih ini tambah 16 tambah 16 tambah 16. So berarti ini adalah akar kuadrat daripada min x kurang 1 kuadrat ditambah dengan 16. Nah, kalau udah gimana? Nah, biar bentuknya atau polanya sama seperti ini, ya kan? Ya udah, ini kan ini adalah angka, ya kan? Nah, ya udah, gampang. Kita misalkan aja gitu kan. Misal U adalah X kurang 1. Jadi sehingga ini nanti jadinya adalah U kan. Kalau di sini U kan berarti di sini U gitu. Berarti karena misal U sama dengan X kurang 1, berarti ini integral daripada dx per akar kuadrat daripada 16 dikurangkan dengan U kuadrat. Dan bentuknya ini mirip dengan yang ada di atas sini. Apa itu? Ya, inversin. Inversin daripada apa? U per 16. Apakah 16? Bukan, per A ya. Nah, berarti kalau misalnya A kuadrat sama dengan 16, dan di sini di notes ya, bahwa A-nya yang diambil adalah lebih besar daripada 0. Oke. Oke, berarti A sama dengan plus minus 4. Nah, karena lebih besar daripada 0, maka yang kita bisa ambil hanyalah yang plus 4. So, berarti di sini inversin daripada U per 4 ditambahkan dengan C. Atau bisa kita dapat simpulkan inversin daripada U-nya adalah 1 kurang di sini X kurang 1 ya berarti ya. X kurang 1 per 4 ditambahkan dengan C, seperti itu ya. Nah, tapi sebenarnya ini kok bisa jawabannya nggak ada? Bisa nggak sih? Ada, bisa. Jawabannya yang A kalau mau dipaksa ada. Kok bisa sih? Nah, karena gini, kalau mungkin kalian sadarin bahwasanya sebenarnya nggak harus kok gitu ya, nggak harus ini jawabannya. Karena gini, kalau intinya kan jawabannya adalah ini minus daripada X kurang 1 kuadrat itu tambah 16 kan jadinya min X dari X kuadrat kurang 2X tambah 1 tambah 16, yang dimana nanti jadinya min X kuadrat plus 2X ditambah dengan 15 kan gitu. Nah, cuman kalau mungkin diperhatikan lebih baik lagi terkait di bagian sininya nih, ya kan, apakah cuman ini doang yang menghasilkan ini? Apakah 1 kurang X itu enggak? Ya kan? Kenapa? Karena gini, X kurang 1 ya, X kurang 1 kuadrat itu kan sama aja bisa boleh kalau misalnya ini kita mau minnya kita keluarin. Min daripada 1 kurang X kuadrat ini sama loh hasilnya. Ya kan? Kenapa? Ini berarti coba deh kita hitung. Kita ini ya, kita kerjain. Ini jadinya 1 kurang X dikalikan dengan 1 kurang X. Nah, karena kan minus dipangkatin 2 kan hasilnya positif nih, ya kan? Oke, berarti jadinya ini X kuadrat. Nah, ini minus 2X tambah 1. Kalau ini jadinya adalah 1 kurang 2X ditambahkan dengan X kuadrat. Loh, kok sama kan? Nah, berarti pertanyaannya adalah apakah bisa kita bilang U-nya adalah ini
Enggak. Kalau misalnya emang U-nya seperti ini, misalnya nih, oke kita coba dicek dulu, kita lihat dulu. Kalau misalnya emang gitu ya, misalnya emang kan gini ya, kita kan butuh yang oke, U sama dengan ini, ya kan? Atau supaya biasa dapat ini tuh hasilnya yang ini nih. Nah, tapi kalau kita perhatiin, ini sama aja dong, berarti bentukannya sama 1 kurang X kuadrat dong berarti, ya kan? Ini sama sama ini juga sama kan. Nah, berarti ini juga boleh dong kalau saya bikin begini, misalnya X kurang 1 pangkat 2. Boleh nggak? Ya boleh. Ini sama yang ini nih, nomor 1 yang ini bentuknya sama kayak yang ini. Yang ini bentukannya kalau kita kali ini ya, kalau kita rubah bentuk daripada dalamnya, ya ini sama yang ini. Seperti itu. So berarti boleh dong ya kan? Berarti boleh dong ya. Berarti dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya berarti boleh dong kalau misalnya ternyata saya nggak mau bentuknya adalah X kurang 1, melainkan versi minusnya. Berarti ini juga bisa kita rubah menjadi yang namanya integral daripada gitu ya, integral daripada dx per akar kuadrat daripada minus 1 kurang X kuadrat ditambahkan dengan 16. So dengan begitu berarti misal U-nya adalah 1 kurang X, sehingga ini kan bentuknya sama kayak integral dx per ya 16 dikurangkan akar 16 dikurangkan dengan U kuadrat, sehingga nanti jawabannya seperti ini, inversin daripada U per 4 tambah C. Nah kalau kayak gini berarti ya inversin daripada apa? Ya 1 kurang X per 4 ditambahkan dengan C. Seperti itu ya. So jawabannya emang ada 2 ya ternyata. Cuman kalau mungkin kalian cari, kalau emang misalnya kita maksa bahwa X ini kan biasanya di depan dan biasanya positif, maka akan lebih cenderung menemukan ini terlebih dahulu daripada yang bagian sini. So ternyata setelah kita rubah sudut pandang, ini sama ini kan hasilnya sama kalau secara matematis ya. Ya udah, berarti boleh dong kalau nomor 8 ini saya mau jawabannya adalah yang A, seperti itu ya. Oke. So kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, jadi terkait dengan melengkapi kuadrat sempurna, kalian intinya adalah kalau mau kayak tadi diperbolehkan. Jadi mungkin harus latihan lebih banyak lagi kalau emang masih bingung terkait dengan melengkapi kuadrat sempurna ya. Oke, jadi emang kalau belajar pertama kali melengkapi kuadrat sempurna itu emang gak gampang kok, karena harus pelan-pelan dulu, karena ada sedikit sedikit tahapan yang agak sedikit kompleks hitungannya ya. Jadi kalau nggak teliti banget bahaya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, nomor 8 sama nomor 7 adalah A ya, dan kita akan hapus nomor 7 dan nomor 8-nya. Jadi terkait dengan melengkapi kuadrat sempurna ya kan, terkait dengan itu kalian bisa latihan tambahan, karena itu kalau nggak salah materi terkait dengan materi sekolah ya. Oke, so nomor 9 terkait dengan yang namanya ini terkait dengan integral daripada bentuk seperti ini ngerjainnya kira-kira gimana sih? Nah kan gitu ya. Oke, jadi sebenarnya ini bisa kita misalkan, banyak sebenarnya permisalannya. Kalau kalian mau langsung ya, misal salah satu nih di antara E pangkat X sama E pangkat min X ini kalian kalian misalkan terlebih dahulu. So tapi lebih baik adalah E pangkat min X nya aja ya. E pangkat min X adalah ini, sehingga berarti DU nya sama dengan ya min E pangkat min X dx ya. Nah tapi masalahnya adalah kalau kayak gini itu nggak bisa kita hilangkan, karena kan bawahnya tambahan. So emang nggak bisa kalau kita langsung asal pakai U aja, karena kecuali kalau emang misal mau prosesnya agak lama diperbolehkan. Oke. Nah jadi gini, bisa diakalin seperti ini. Misalnya kita bikin nih 1 per E pangkat X ditambahkan dengan E pangkat min X. Nah dari materi yang udah kita pelajari bahwasanya kan kalau misalnya kita kan ada 1 per nih
ya kan? Atau integral dari 1 per apa ditambah apa itu sama dengan apa kan? Nah, ini sebenarnya bisa kita akalin dengan cara apa? Nah, ini kita akalin dengan cara mengalihkan e pangkat x per e pangkat x. Nah, ini kan ada dx-nya ya. Oke, so berarti ini sama aja kayak integral 10 e pangkat x per e pangkat x kuadrat tambah e pangkat 0 ya kan. E pangkat 0 itu 1 karena kan itu adalah sebuah bilangan sebenarnya. Oke, ini dx. Nah, barulah di sini kita misalkan ya. Misal u adalah e pangkat x. Nah, berarti integral berarti kan ini kan du sama dengan e pangkat x dx. Nah, ya kan. Nah, dari sini berarti bisa kita katakan bahwasanya berarti boleh dong begini. Ini apa ini? Ini kan du, ya kan? Nah, ini kan du nih. Nah, berarti bisa kita katakan bahwasanya ini sama aja kayak du per u kuadrat tambah 1. Ya gitu ya. Nah, berarti ini sama aja kayak atau mungkin kita pisah dulu aja kali ya. Ini kita pisah aja dulu, kita nggak usah pakai 1 0-nya dulu. Berarti ini hasilnya apa ya? U kuadrat x kuadrat tambah 1 ini apa ya? Inverse tan. Nah, inverse tan dari apa? Inverse tan daripada u tambah c. Berarti ini sama aja kayak inverse tan daripada e pangkat x ditambahkan dengan c, seperti itu. Nah, kalau tadi misalnya kita mau nyobain ini kita ganti dengan u, ya kan? Masalahnya ini jadi apa gitu loh, ya. Terus juga ketika kita merubah ini, terus juga kalau misalnya ini dirubah, ternyata malah nggak saling menghabisi atau tidak merubah secara keseluruhan. Yang awalnya ada yang ada u lagi gitu ya kan, ada u, berarti nanti jadinya dalam ya sebenarnya bisa nih ya, coba ya. Kalau e pangkat min x nya adalah u, berarti kan du sama dengan min e pangkat min x dx. Nah, berarti bisa kita katakan bahwa saja itu berarti du sama dengan min u dx gitu ya. Berarti dx nya sama dengan min du per u. Nah, sekarang kalau misalnya kita bikin 1 per e pangkat x nya, nah ini supaya jadi e pangkat x diapain gitu kan? Nah, dikali sama e pangkat 2x misalkan loh. Nah, gitu kan. Nah, makanya kalau kita pakai permisalan tadi di awal, nah sulitnya di situ, jadi nggak sinkron maksudnya jatuhnya ya. Jadi ini berarti integral daripada dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 daripada tan inverse tan daripada wait dulu. Nah, ini langsung aja ya. Inverse tan daripada 2 e pangkat x ditambah dengan batas atas 1 batas bawah 0. Nah, berarti ini sama aja kayak inverse tan daripada e pangkat 1 gitu ya. Terus kemudian dikurang sama inverse tan ketika e pangkat 0. Berarti ini inverse tan daripada e gitu ya, inverse tan daripada e, kemudian dikurang dengan yang namanya ini apa ya, inverse tan daripada 1 ya. Nah, berapa sih tan berapa yang hasilnya 1? Nah, ini adalah 45 derajat kan. Nah, berarti inverse tan daripada e dikurangkan dengan 1/4 pi, sehingga jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Oke, so untuk nomor 9 jawabannya A, dan kita lanjut ke soal nomor 10. Untuk soal nomor 10 ini juga nggak jauh beda ya, karena apa, ini bentuknya familiar banget, bawahnya adalah bentuk bla 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 kuadrat tambah 1 kan gitu ya, atau a kuadrat tambah x kuadrat. So berarti ini apa yang perlu kita misalkan ya? Yang kita misalkan adalah ya ln x nya ya. Misal u adalah ln x ya, sama dengan ln x, berarti du nya sama dengan 1/x dx. Nah, berarti bisa kita katakan bahwasanya ini udah setara dengan du dong ya kan. Nah, berarti
untuk soal nomor 10 ini jadinya adalah integral. Oke, integralnya dulu ya, kita kerja integral dari 1 atasnya bawahnya bawahnya 1 atasnya dari dx per x kali dengan 1 tambah ln x. Nah, berarti tadi kita kerjain, berarti setelah dimisalkan berarti ini jadinya adalah integral du per 1 tambah dengan ini ada x kuadrat ya. Nah, berarti jadi tambahan dengan u kuadrat. Berarti ini integral dari apa? Ya, ini integral daripada, nah ini jawabannya adalah sama dengan inverse tan u tambah c. Berarti ini hasil integralnya adalah inverse tan daripada ln x ditambahkan dengan c. Ya sudah, berarti ini setara dengan yang namanya inverse tan dari ln x dengan batas atasnya batas bawahnya 1. Kemudian berarti langsung kita masukin aja inverse tan daripada ln dikurang dengan inverse tan daripada ln 1 ya. Nah, berarti dari sini bisa kita dapat simpulkan jawabannya adalah seperti ini. Inverse tan daripada ln ln ini kan sebenarnya hitungannya adalah log ya. Nah, hitungannya kan sebenarnya tulisannya log dikurangkan dengan inverse tan log 1. Nah, berarti inverse tan daripada 1 dikurangkan dengan inverse tan daripada apa nih? Apa namanya, ini pasti 45 derajat ya, 1/4 pi. Kemudian di sini dikurangkan dengan apa? Berapa? Pangkat 0 kan. Ini jawabannya adalah 0. Berarti tan berapa hasilnya 0? Ya berarti 0. Berarti jawabannya adalah 1/4 pi. Nah, karena kan sin 0 per cos 0 kan 0 per 1 kan ya. Oke. So jawabannya nomor 10 adalah yang B. Oke. Nah, oke. So ini untuk tes formatif pertama, dan mungkin langsung aja ya karena untuk tes formatif kedua ini cuma 5 soal. Oke. So untuk nomor 1 tan h ln x ini sebenarnya kita tahu bahwasanya adalah tan hiperbola ini daripada x itu kan adalah pangkat x ditambah dengan pangkat min x per pangkat x dikurang pangkat min x. Oke, sorry. Ini minus ya. Oke, ini minus. Yang atas minus, yang bawah plus. Nah, berarti kalau misalnya tan h ln x ini itu apa sih? Ya berarti pangkat ln x dikurangkan dengan yang namanya pangkat min ln x per pangkat x ln x ditambah dengan pangkat min ln x. Nah, kita tahu bahwasanya kan berarti ini kan adalah log n kan gitu ya. Atau berarti ini kan kita bisa bilang berarti bahwasanya ini kan adalah ln x, terus kemudian di sini adalah pangkat ln x pangkat min 1 per pangkat ln x dikurangkan ditambah dengan pangkat ln x pangkat min 1. Sehingga ini berarti apa? Ya, namanya ingat ya. Log sesuatu, ini jawabannya adalah sesuatu ini. Jadinya berarti ini x dikurangkan dengan x pangkat min 1 per x ditambahkan dengan x pangkat min 1. Berarti x dikurang dengan 1/x per x ditambahkan dengan 1/x. So berarti ini jadinya adalah x per x kuadrat kurang 1 per x kuadrat tambah 1 per x. Hasilnya adalah ya x kuadrat kurang 1 per x kuadrat ditambah dengan 1. Maka jawabannya adalah yang C ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 2. Turunan daripada fx sama dengan kotangan h1 per x. Nah, f aksen x-nya apa? Ya, f aksen x-nya adalah, ingat, ini turunan daripada ini adalah berarti turunan kotangan ini adalah kosekan kuadrat kosekan h kuadrat daripada dia dikalikan dengan turunan dia. Nah, ini kan x pangkat min 1 nih, ya kan? Ini kan x pangkat min 1. Berarti kalau misalnya diturunin jadinya adalah min 1 x atau min x pangkat min 2. Kan gitu ya. Nah, berarti dapat disimpulkan bahwasanya berarti f aksen x yang ini adalah kosekan h
kuadrat dari 1/x dikalikan dengan 1/x min 1/x kuadrat. Nah, berarti hasil daripada f aksen x nya adalah min kosekan h kuadrat daripada 1/x per x kuadrat. Maka jawabannya adalah yang D ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2 nya ya, dan kita akan lanjut ke soal nomor 3 dan 4. Nah, untuk nomor 3 ini terkait dengan integral daripada fungsi hiperbola ya, yang dimana kalau misalnya kita tahu bahwasannya adalah integral daripada sin dari sin h itu adalah cos h gitu. Nah, kira-kira ini bisa nggak dikerjain? Bisa, gampang kok ya, nggak usah panik karena ini basicnya adalah ya, basicnya adalah kita misalkan terlebih dahulu. Misalkan apa? Untuk nomor 3 ini kita misalkan terlebih dahulu bahwasanya adalah U-nya sama dengan akar X, atau X pangkat setengah akar X, atau misalnya U-nya sama dengan X pangkat setengah, berarti DU-nya sama dengan setengah kali X pangkat min setengah DX. So berarti DU-nya sama dengan 1/2 kali X pangkat setengah DU DX ya, sorry. Berarti DU-nya sama dengan 1/2 akar X DX. Berarti DX-nya bisa kita katakan jadinya adalah 2 kali akar X-nya DU. Sehingga dari sini bisa kita langsung katakan bahwasanya integral sin H daripada U gitu ya, per akar X kali dengan DX-nya adalah 2 akar X DU. So langsung kita coret kan akar X-nya, sehingga ini sama aja kayak ya integral daripada sin H daripada U DU. Nah, sin H ini kan kalau kita integralkan jadinya adalah cos H daripada U-nya sendiri ditambahkan dengan C. So berarti hasil integralnya adalah cos H daripada akar X ditambahkan dengan C. Sorry, ini ada duanya ya. 2 2. So jawaban daripada soal nomor 3 adalah yang C. And then kita lanjut ke soal nomor 4. Integral daripada X dx per akar kuadrat daripada X pangkat 4 kurang 1 dx. Oh, ini udah ya. Nah, sekarang ini sama dengan apa sih hasilnya kalau kita integralkan? Ya udah, ini juga sama nih. Ini kita misalkan terlebih dahulu. Nah, kita misalkan terlebih dahulu bahwasannya ini saya maunya adalah biar bentuknya sama dengan materi yang ada di bukunya, bahwasanya kalau bentukannya seperti itu mirip kayak ada di halaman ini ya, ada di halaman daripada halaman 4.42. Kalau kalian bisa lihat terlebih dahulu 4.42. Nah, bahwasanya kalau kita kan hasil turunannya itu kan ada akar gitu ya, akar bla 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 kuadrat dikurang 1. Nah, dari turunan dari apa? Nah, kan gini ya, D daripada cos H inverse X itu per DX itu hasilnya adalah 1 per akar kuadrat daripada X kuadrat kurang 1. Nah, salah satunya kan ini ya. Nah, ingat, kita mau merubah kurang lebih seperti ini bentukannya. Nah, jadi kalian bisa cek di teorema 4.13 itu ya. Ini ada hubungannya dengan teorema 4.13. Intinya supaya bahwasannya ini tuh bentukannya tuh bisa dibalik sesuai dengan teorema 4.13. Jadi kalau misalnya kita kalau turunan cos H inverse cos HX ini adalah ini, berarti bisa kita katakan integral daripada ini itu adalah inverse cos HX. Ya udah, berarti supaya X kuadrat ya gampang. Nah, kan X pangkat 4 itu kan bentukannya bisa kita bikin seperti ini. X pangkat 4 adalah X kuadrat dipangkatkan dengan 2. Nah, seperti itu ya. So berarti DU-nya sama dengan 2X dx. Berarti dx-nya sama dengan ya DU per 2X. So berarti ini integral sama dengan apa? Integral daripada X kali dengan DU per 2X per akar daripada ya X kuadrat pangkat 2 dikurangkan dengan 1. Sehingga berarti so ini kita coret ya kan. Nah, ini lebih tepatnya saya langsung tulis aja ya, U kuadrat gitu. Nah, U kuadrat.
Nah, berarti ini sama aja kayak integral daripada setengah kali du per akar kuadrat daripada u kuadrat kurang 1. Hasilnya apa? Ya udah, berarti setengah dikalikan dengan integral daripada ini apa? Cos. Inverse cos ya. Inverse cos h daripada apa nih? U ditambahkan dengan c. Berarti setengah kali inverse cos h daripada u-nya adalah x kuadrat ditambahkan dengan c. So jawabannya ya yang benar adalah ya yang A, seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya, soal terakhir. Oke, kita hapus nomor 3 dan 4-nya. Nah, tapi sebelumnya ingat ya, jangan lupa ya bahwasanya ini mungkin lebih tepatnya saya tulis mungkin di sini a kuadrat ya. Yang satu itu bisa kalian ganti a kuadrat, yang kemudian nanti ketika di sini nulisnya adalah bukan x lagi, melainkan adalah x per a ya. Jadi sesuai dengan yang namanya tes formatif di tes formatif 1 ya. Jadi ada yang namanya kalau ada x kuadrat kurang a atau a kuadrat kurang x kuadrat seperti itu, di sininya tuh x per a ya. Oke, so dari soal nomor 5 ini kita punya informasi bahwasanya adalah ini langsung aja ya. Sebenarnya integral 10 15 daripada dx per ini akar kuadrat daripada x kuadrat dikurang dengan 5 kuadrat, yang dimana ini kalau namanya akar kuadrat dari x kuadrat kurang sesuatu itu adalah apa ya? Hasilnya adalah inverse cos hx daripada ya x per 5. Jangan lupa ya, karena dibagi dengan a nya. Dengan batas atasnya 15, batas bawahnya 10, berarti inverse cos h daripada 15 per 5 dikurangkan dengan ini ada inverse nya ya, inverse cos h daripada 15 bagi berapa? 10 bagi 5. Berarti jawabannya adalah inverse cos h daripada 3 dikurangkan dengan inverse cos h daripada 2. Maka jawaban soal daripada nomor 5 adalah yang B ya. Oke, so dengan begitu ya saya izin pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe jika channel yang bermanfaat. Dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan kirisnya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekurangan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.